Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasbila. Perkenalkan, nama saya Erlan Astoni Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video penjelasan mengenai codingan pertemuan 1 sampai 5, yaitu HTML. Oke, baik. Di sini kita sudah masuk pada codingannya. Nah, yang pertama di sini ada doctype HTML. Jadi ini berfungsi untuk mendeklarasikan tipe dokumen yang memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML5. Jadi ini juga membantu browser merender halaman dengan benar. Nah, kemudian di sini ada tag HTML dengan atribut lang yang berisi n. Jadi ini fungsinya adalah, jadi fungsi tag HTML ini menandakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Dan sedangkan atribut lang yang berisi n menunjukkan bahwa bahasa utama dalam dokumen ini adalah bahasa Inggris. Kemudian kita beralih pada head. Jadi di dalam heading sini terdapat meta crash sama dengan UTF-8 atau tag meta atribut crash yang berisikan UTF-8. Nah, ini berfungsi untuk mengatur karakter encoding sebagai UTF-8 yang memungkinkan pengguna karakter internasional seperti huruf Indonesia tanpa masalah encoding. Kemudian di sini tag yang kedua, tag meta menggunakan atribut name yang berisikan viewport, yaitu kemudian di sini ada content yang berisikan width, device, dan kemudian width. Di sini initial, scale yang berisikan 1.0. Jadi ini berfungsi untuk membantu halaman web untuk lebih responsif di perangkat mobile dengan menyusun lebar halaman dengan lebar perangkat. Kemudian di sini ada title dokumen yang berisikan dokumen, ada tag title. Jadi ini tag ini berfungsi untuk menentukan judul halaman yang akan tampil di tab browser. Nah, selanjutnya kita masuk pada body. Jadi body di sini adalah bagian utama dari halaman web di mana konten yang dapat dilihat oleh pengguna berada. Nah, selanjutnya kita masuk pada navigation bar. Nah, di sini ada navigation, home, player, dan fans. Nah, di dalam tag navbar ini, di dalam tag nav ini berisikan menggunakan tag a, kemudian menggunakan atribut href yang berisikan HTML home.html. Jadi ini adalah file pertama pada folder website ini. Jadi ini menunjukkan link ke halaman home HTML. Kemudian tag yang kedua, tag a, atribut href yang berisikan player HTML atau file yang kedua atau tampilan yang kedua. Di sini saya menggunakan player, jadi link ini akan menuju ke halaman player HTML. Kemudian sama pun yang ketiga di sini akan menuju langsung pada file HTML. Kemudian ini penutup daripada tag nav. Kemudian di sini ada HR. Jadi HR ini berfungsi untuk garis horizontal. Ya, terdapat di sini garis di bawah link YouTube ini. Nah, selanjutnya di sini ada header. Nah, di dalam tag header ini ada iframe. Jadi fungsi daripada iframe ini adalah menyematkan video dari YouTube. Jadi video tersebut memiliki, nah video ini berisikan tag iframe ini menggunakan atribut width, yaitu berarti lebarnya 1240 pixel, kemudian tingginya height-nya 700 pixel. Kemudian di sini terdapat source-nya atau sumber dari YouTube-nya, di sini terdapat link-nya, kemudian penutup iframe-nya. Nah, kita lihat di sini tampilan YouTube-nya ketika kita tadi menggunakan tag dan atribut yang ada pada codingannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada welcome to blog Timnas. Nah, di sini kita menggunakan heading 3. Nah, di sini ada heading 3, yaitu berfungsi untuk
ukuran judul, yaitu ukuran 3. Nah, selanjutnya ada paragrafnya. Di sini paragraf kita menggunakan tag P, yaitu sebagai paragraf yang berisikan atribut align, kemudian berisikan justify. Jadi fungsi daripada justify ini untuk membuat teks rata kiri kanan. Nah, di sini tampilannya kita lihat. Nah, selanjutnya kita masuk pada paragraf yang kedua, yaitu about Timnas Indonesia. Nah, di sini tadi garisnya sama juga kita menggunakan HR. Nah, di sini about Timnas Indonesia kita menggunakan tag sama juga H, yaitu H3. Di sini H3. Nah, kemudian kita lagi menggunakan tag P sama juga tadi atributnya line, kemudian justify itu untuk membuat rata kiri kanan. Nah, selanjutnya di sini jadi cara mengurutkan 1 sampai 7 di sini kita menggunakan all, tag all di sini. Jadi tag all ini membuat daftar terurut atau orderan list dengan pencapaian Timnas Indonesia. Dan kebetulan kita di sini mengangkat tema pencapaian Timnas Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kan tadi di dalam moodnya terdapat berurut nih 1 sampai dengan 7. Nah, di situ kita menggunakan tag li. Nah, di sini kita lihat tag nomor 1 kemudian sampai nomor 7. Ini di sini penutup all-nya. Kemudian di sini terdapat lagi HR, yaitu garis horizontalnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya, itu Erlan Astomiputra. Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan dari rekan saya untuk bagian ketiga, yaitu menampilkan teks dokumentasi. Caranya hampir sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk menampilkan dokumentasi kita menggunakan lagi tag headline 3 dengan atribut align, kemudian drag di sini supaya dokumentasinya itu rata kanan. Kemudian untuk membuat paragraf di bawahnya itu caranya juga sama seperti sebelumnya dengan menggunakan tag P, align, justify. Ini akan membuat teksnya menjadi rata kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan beberapa foto pada halaman web, kita bisa menggunakan tag img, image, dengan menggunakan width atau lebar 300 dan height ataupun tingginya 300. Ini kita samakan untuk tiap-tiap foto dengan lebar dan tinggi yang sama, yaitu 300. Kemudian source-nya yaitu sudah kita tempelkan foto-fotonya di codingan Explorer. Jadi semua foto-foto yang sudah kita panggil dengan ukuran yang sudah kita tentukan, ini kita bungkus di dalam tag div dengan menggunakan atribut align center. Ini akan membuat foto-foto yang ada di dalamnya ini menjadi rata tengah. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan garis horizontal. Caranya sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu menggunakan HR. Dan selanjutnya adalah tampilan teks media sosial dengan paragraf di bawahnya. Caranya juga sama dengan menggunakan headline 3 dikombinasikan dengan atribut align left. Ini akan membuat teks media sosial ini menjadi rata kiri. Dan paragrafnya di sini kita menggunakan P. Selanjutnya adalah untuk menampilkan beberapa icon media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter maupun Facebook. Caranya juga sama seperti untuk menampilkan gambar-gambar di tampilan sebelumnya, yaitu menggunakan tag img, dengan lebar di sini kita atur sesuai dengan apa yang kita mau. Bisa seperti untuk Instagram, untuk lebarnya di sini kami gunakan 25 dan tingginya 25. Kemudian source-nya sama seperti sebelumnya, kita panggil saja dari bagian Explorer. Dan untuk ukuran-ukuran media sosial yang lain seperti YouTube, Twitter, dan Facebook, kita juga gunakan ukuran yang sama. Kemudian di sini ada tag A dengan atribut href. Ini
digunakan supaya pada saat kita nanti mengklik logo-logo icon media sosial ini, maka akan terarah ke suatu website sesuai dengan logo yang kita mau klik. Seperti Instagram, di sini kita langsung tempelkan saja link Instagramnya, kemudian ada logo YouTube, kita tempelkan link YouTube-nya dan seterusnya sampai Facebook. Kemudian kumpulan-kumpulan icon dengan link-link ini kita kemudian kumpulan-kumpulan icon dengan link di dalamnya yang sudah kita buat ini bisa kita bungkus dengan menggunakan div, di mana div ini kita gunakan untuk mengelompokkan bagian-bagian halaman web. Jadi di sini kita menggunakan div dengan kombinasi align center yang akan membuat tampilan dari icon media sosial ini berada di tengah-tengah halaman web. Dan yang terakhir pada halaman pertama adalah tampilan kelompok 1 Kasvila dan Erlan Asmi Putra. Caranya sama, tinggal menggunakan tag P ditambah dengan atribut alik center. Ini akan membuat teks kelompok 1 Kasvila dan Erlan Asmi Putra berada di tengah-tengah halaman. Kemudian dengan menambahkan tag B, ini akan membuat teksnya menjadi tebal, dan menggunakan lagi tag I yang akan membuat teksnya menjadi miring. Selanjutnya adalah body dan HTML. Ini akan menjadi penutup dari halaman pertama. Kemudian selanjutnya adalah halaman selanjutnya yaitu player. Halaman selanjutnya adalah player. Untuk player ini untuk menampilkan gambar pada bagian atas di halaman player, caranya sama seperti sebelumnya, di mana kita bisa menggunakan tag img dengan atribut lebarnya itu 1260 dan tingginya height-nya kita gunakan 400. Kemudian seterusnya ya kita ambil dari foto yang sudah kita tempel di Explorer. Kemudian selanjutnya adalah garis horizontal yang caranya juga sama seperti sebelumnya yaitu HR. Kemudian selanjutnya di sini ada daftar pemain dengan beberapa teks di bawahnya, teks paragraf di dalamnya. Di bawahnya ini sama juga caranya, menggunakan headline 3 kombinasi atribut align center yang akan membuat daftar pemain berada di tengah-tengah rata tengah halaman website. Dan untuk paragrafnya yang menggunakan tag P, atribut justify yang akan membuat paragrafnya menjadi rata kiri kanan. Kemudian untuk selanjutnya adalah menampilkan tabel. Caranya adalah dengan membuat tag table border sama dengan 1. Ini akan menambahkan batas tabel dengan ketebalan sebesar 1 pixel. Kemudian selanjutnya adalah cell spacing sama dengan 0. Ini akan menghapus jarak antar sel tabel. Jadi kita buat 0. Kemudian selanjutnya adalah cell pending sama dengan 10. Ini akan memberikan ruang 10 pixel di dalam sel. Dan lebarnya 100%. Ini artinya adalah nantinya akan mengatur lebar tabel agar memenuhi 100% dari halaman website. Jadi nanti tampilan tabelnya akan full memenuhi halaman website untuk lebarnya. Dan selanjutnya menggunakan the head untuk mendefinisikan bagian header tabel. Jadi untuk mendefinisikan bagian headernya kita menggunakan the head. Kemudian ada tag tr, ini akan membuat baris dalam tabel. Dan ada th, ini akan membuat cell header untuk nama, posisi, klub, dan umur. Jadi di sini untuk nama, posisi, klub, dan umurnya kita bisa menggunakan th dengan atribut row span sama dengan 2 untuk nama, posisi, klubnya sama yaitu row span sama dengan 2. Di sini ada perbedaan di umur yaitu menggunakan call span, di mana call span ini digunakan bahwa di kolom umur itu akan mencakup 2 sel untuk menunjukkan bahwa
akan ada dua data yang akan kita gunakan. Bisa aja mungkin tanggal lahir, tahun lahir, ataupun usia. Sebelumnya juga di row span ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa kolom tersebut akan mencakup dua baris. Kemudian kita tutup dengan tag tr. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada tampilan yang kedua, yaitu pelayar HTML. Nah, di sini kita menggunakan TR sebagaimana tadi sudah dijelaskan, yaitu berfungsi untuk baris data pemain. Kemudian di dalamnya terdapat TD, yaitu fungsi tag TD, yaitu sel tabel yang berisi informasi pemain seperti nama, posisi, klub, dan umur. Jadi pemain pertama yang ditampilkan adalah Sintayong di sini contohnya. Mungkin kita lihat akan di websitenya di sini. Nah, kemudian TD-nya, tabel datanya yaitu coach. Kemudian tabel data yang ketiga itu Indonesian coach. Kemudian di sini 53 tahun. Nah, mungkin kita lihat di sini. Nah, selanjutnya di sini kita lagi menggunakan TR sebagaimana tadi dijelaskan. Nah, di dalam TR ini terdapat tag TH. Jadi fungsi daripada tag TH ini adalah untuk menampilkan teks kapten atau wakil kapten. Nah, di sini kita menggunakan atribut align yang berisikan left, yaitu berfungsi untuk membuat kapten atau wakil kapten ini ke kiri atau rata kiri. Kemudian di sini ada call span sebagaimana dijelaskan, tapi di sini berisikan 4. Nah, i di sini. Nah, kemudian di sini ada tag i. Jadi tag ini untuk membuat teks menjadi miring. Dan kemudian ada tag b, yaitu berfungsi untuk membuat teks menjadi tebal. Sebagaimana tadi di sini. Oke, selanjutnya kemudian selanjutnya di sini adalah tr. Dalam tag tr sama tadi pada yang pertama di sini Sintayong menggunakan tag td atau tabel data. Di sini berisikan j-access, kemudian posisinya center back, kemudian di sini berasal dari klub Venezia Italia dan berumur 24 tahun. Nah, begitupun sampai di sini Rafael Struijk. Nah, di sini. Kemudian yang di bawah ini terdapat kita menggunakan lagi tag P, menggunakan atribut align, kemudian center. Jadi ini untuk agar supaya official website-nya ini ke tengah, dan hurufnya ini atau sumber dari YouTube-nya yaitu terdapat link official resmi website PSSI. Nah, kemudian di sini ada HR lagi sebagaimana kita tahu, yaitu untuk membuat garis horizontal. Kemudian kita menggunakan lagi tag P, atribut align, kemudian di center atau di tengah. Kemudian di sini menggunakan lagi tag I untuk garis miring, kemudian tag B untuk menebalkan, yaitu kelompok 1 Kasbila dan Erlanda Sumiputra. Selanjutnya kita akan masuk pada tampilan yang ketiga, yaitu fans.html. Nah, di sini terdapat lagi HR, yaitu membuat garis horizontal di bawah navbarnya. Nah, di bawah tag HR ini kita menggunakan tag image, yaitu untuk menginputkan foto atau image. Nah, di sini lebarnya yaitu 1260 pixel, kemudian tingginya yaitu 500 pixel. Di sini ada source atau sumber daripada fotonya, yaitu t9.jpg yang terdapat pada Explorer dalam folder coding 3. Nah, kita lihat di sini tampilannya. Nah, di sini terdapat tampilan foto fansnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini terdapat fans timnas Indonesia. Nah, di sini juga sama sebelum-sebelumnya kita menggunakan heading 3. Kemudian kita menggunakan atribut align, kemudian center. Di sini sama juga seperti sebelumnya, yaitu menggunakan tag P dengan atribut align, justify untuk
rata kiri kanan. Nah, kita akan masuk pada bodinya. Di sini yang pertama yaitu form section. Jadi fungsi daripada form action menggunakan tag form attribute action. Jadi fungsinya ini adalah membuka elemen form tetapi tidak ada tujuan pengiriman data yang diberikan. Jadi atribut action ini berarti kosong. Ini berarti data form tidak dikirim ke server. Nah, di sini ada label menggunakan tag label. Jadi fungsi daripada tag label ini adalah untuk input username dengan teks username. Nah, di sini isi daripada atribut for yaitu username. Di sini ada username. Nah, kita lihat di sini username. Nah, selanjutnya adalah input agar kita bisa menginputkan teks menggunakan atribut type-nya itu teks sudah pasti karena kita mau menginputkan username, kemudian atribut ID username-nya. Kemudian di sini ada recurrent. Jadi fungsi daripada recurrent ini diwajibkan untuk mengisi file ini atau ya bisa dibilang juga atribut recurrent. Kemudian di sini ada BR. Jadi fungsi daripada BR ini adalah untuk memberikan jarak antara elemen input ini dan elemen selanjutnya. Nah, di sini kan username dan kemudian selanjutnya adalah email. Nah, sebagai tampilan di sini username, kemudian di sini di bawahnya email. Itulah fungsi BR. Nah, selanjutnya akan lagi dijelaskan oleh rekan sekelompok saya yaitu Erlan Aslam Putra. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya adalah label email. Jadi untuk label untuk input email, kita dengan teks email, kita bisa menggunakan atribut for email dengan menuliskan email di sini agar nanti tampilannya adalah seperti di sini, yaitu email. Kemudian untuk supaya kita bisa menginput data-data emailnya, kita menggunakan tipe email juga dengan ID email. Dan required ini seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, menandakan bahwa data ini wajib diisi. Kemudian untuk selanjutnya, paspor ini masih sama penjelasan dengan yang sebelumnya, caranya juga masih sama, namun untuk tipenya di sini kita gunakan juga paspor. Dan untuk paspor di sini, atribut for ini akan menghubungkan label dengan input yang memiliki ID paspor. Jadi untuk input paspor kita diharuskan untuk mengisi file ini dengan panjang minimal 8 karakter. Jadi di sini kami menambahkan atribut minimal sama dengan 8. Jadi pada saat nanti kita menginput paspor, jadi minimal dengan panjang minimalnya itu adalah 8 karakter. Untuk selanjutnya adalah number. Yaitu untuk BR-nya masih sama fungsinya untuk memberikan jarak spasi antar data, yaitu antara username dengan email, email dengan paspor, dan paspor dengan number. Begitupun seterusnya sampai nanti di pesan. Kemudian untuk number ini caranya juga masih sama, namun hanya dengan kita mengganti tipenya menjadi number. Di sini menggunakan required menunjukkan bahwa data wajib diisi dengan menambahkan atribut minimal 0 dan maksimalnya 100. Jadi untuk input untuk angka ini akan berbatas minimal 0 dan maksimal 100. Jadi pengguna harus mengisi file ini. Kemudian digunakan lagi BR untuk memberikan jarak, dan selanjutnya untuk alamat address. Untuk address caranya juga masih sama, namun di sini perbedaannya kita hanya menggunakan mengganti tipenya menjadi tipe date dengan masih menambahkan required yang artinya wajib diisi untuk datanya.
Kemudian selanjutnya adalah gender. Caranya juga gender masih sama, yaitu hanya dengan mengganti type-nya. Dengan mengganti type-nya yaitu radio di sini. Kemudian kita menambahkan teks pria dan wanita. Selanjutnya adalah level. Untuk level juga caranya masih sama, dengan hanya mengganti yang input di sini kita ganti menjadi select ID sama dengan prodi. Di sini prodi menunjukkan levelnya. Untuk level fans di sini dia berada di level berapa. Di sini kami mengkategorikan levelnya menjadi 5, yaitu antara silver, gold, platinum, diamond, dan ace. Di sini optionnya dengan menambahkan tag option dengan atribut value, kemudian kita tambahkan tulisan silver. Dan di sini ada 5 option. Jadi pada saat nanti kita memilih levelnya, kita bisa memiliki 5 opsi. Untuk sumber informasi, caranya juga hampir sama. Dengan di sini hanya dengan mengganti tipenya menjadi checkbox dengan menambahkan ID, atribut ID, IG, kemudian menambahkan tulisan IG di belakangnya, dan seterusnya sampai FB. Kemudian tambah lagi BRBR. Ini menunjukkan jarak spasi antar data dari level ke sumber informasi. Kemudian selanjutnya adalah label untuk pesannya. Ini label untuk pesan. Kita ganti inputannya menjadi text area dengan atribut nama. Kemudian ID-nya kita bukan kosongkan, tapi kita atributnya ID-nya kita kasih tampilan model begini dengan rows-nya sampai 10 dan columns-nya sampai 30. Kemudian text area di sini. Selanjutnya adalah untuk memunculkan tampilan button simpan. Jadi caranya di sini kita bisa menggunakan tag button dengan atribut type-nya itu sama dengan radio. Kemudian kita tulis simpan. Dan untuk tampilan terakhir di sini adalah kelompok 1 Kasvila dan Erlang Astomi Putra. Caranya sama seperti sebelumnya, dengan P yang dikombinasikan dengan atribut alike center. Kemudian untuk membuat teksnya menjadi tebal yaitu G, dan teksnya menjadi miring dengan tag I, dan body HTML sebagai penutup dari pemrograman di halaman yang ketiga ini. Mungkin demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.